Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah sama-sama kita bicarakan minggu lalu dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, yaitu tentang manfaat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita kalau kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang mengurapi kami semua, membuka pikiran kami supaya kami mengerti kitab suci. Di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca ayat pembahasan kita dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Minggu lalu, kita sudah membahas manfaat firman Tuhan yang pertama, yaitu untuk mengajar. Itu sebabnya di setiap gereja harus ada pengajaran yang sehat, agar setiap orang percaya bisa bertumbuh dewasa serta berbuah lebat. Setiap orang percaya harus bergantung pada Alkitab sebagai pedoman yang paling utama. Memang kita perlu mentor rohani, tetapi apapun yang diajarkan dan dipraktekkan seperti praise and worship, perjamuan kudus, pelbagai pembaptisan, karunia-karunia Roh Kudus, dan lain-lain harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak boleh berlawanan. Itu sebabnya pemuritan wajib ada di dalam gereja, agar gereja tetap murni dan tidak menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini sedang memakai perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas? Kalau iya, biasanya bukan emas murni, namun sudah dicampur dengan logam lain sehingga menjadi keras. Emas murni sebenarnya adalah logam yang empuk, berwarna kuning, mengkilat, dan mudah ditempa karena punya sifat yang lentur. Proses pemurnian emas selain melalui metode cuci kimia dapat juga dilakukan melalui proses pembakaran. Caranya dengan membakar emas sehingga mencair. Setelah emas itu sudah cair, berbagai kotoran yang melekat padanya seperti debu, karat, dan unsur-unsur logam lain akan naik ke permukaan sehingga semua kotoran bisa diambil. Kemudian panas api dinaikkan lagi dan kotoran-kotoran yang masih tertinggal pun akan naik ke permukaan untuk dibuang. Demikianlah proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam lain. Nah, sama seperti api yang digunakan untuk memurnikan emas, demikian juga firman Tuhan digambarkan sebagai api yang memurnikan diri kita sebagai pengikut Kristus. Yeremia 23 ayat 29 mencatat sebagai berikut. Bukankah firmanku adalah seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan diumpamakan sebagai api yang memurnikan untuk menjelaskan bagaimana firman Tuhan dapat mengubah hidup kita sebagai pengikut Kristus. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang dapat membuat hidup kita melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Namun firman Tuhan memurnikan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya hidup kita semakin hari semakin dewasa rohani dan menjadi serupa dengan Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau kita tidak suka baca Alkitab, tidak serius dengar firman Tuhan, kita selalu merasa benar dan gak merasa perlu berubah. Ada kan orang-orang seperti itu? Saya berharap itu bukan saudara. Manfaat kedua dari firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan. Kalau orang tidak menyadari kesalahannya,
maka dia akan melakukan hal yang sama terus-menerus dan tidak pernah berubah. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang dihormati banyak orang waktu itu. Mereka beranggapan bahwa mereka sudah benar. Tetapi Tuhan Yesus mencela mereka habis-habisan di Matius 23 dan di Lukas pasal yang ke-11. Kita sudah membahas 3 kesalahan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang pertama, mereka mementingkan penampilan luar yang baik. Sedangkan Tuhan memperhatikan apa yang ada di dalam. Orang Farisi dan ahli Taurat mentaati aturan agama dengan benar, tetapi dengan sikap hati yang salah. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalamnya benar, maka yang keluar pasti benar. Kalau sikap hati kita benar, apa yang keluar dari mulut kita pasti baik. Yang kedua, kesalahan orang Farisi, mereka sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak terlalu penting. Ritual cuci tangan, peraturan-peraturan tentang hari Sabat, persepuluhan, mereka lakukan dengan sangat ketat. Tetapi yang pertama dan yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, mereka abaikan. Mari kita lakukan semua pekerjaan dan pelayanan kita dengan kasih. Ciri orang percaya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketiga, mereka suka dipuji orang daripada dikenan Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita melayani Tuhan, tujuannya apa? Supaya Tuhan senang dong, bukan supaya orang senang. Orang mau senang atau tidak ada masalah. Yang penting Tuhan dimuliakan. Selengkapnya saudara bisa dengarkan di ibadah online 11 Oktober yang lalu. Hari ini kita akan membahas kesalahan orang Farisi yang keempat. Yang keempat, mereka munafik, suka memakai topeng, tidak jujur terbuka apa adanya. Markus 7 ayat 6 berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Salah satu perasaan yang sering dialami oleh orang percaya dalam gereja adalah perasaan takut. Takut apa? Takut kekurangannya diketahui orang lain, takut kalau orang tahu dia banyak utang, malu kalau orang tahu statusnya single parent, takut orang lain tidak mau menerima dirinya dan membicarakan dirinya. Sehingga kalau ke gereja, orang memakai baju hari Minggu dan wajah hari Minggu. Mulutnya tersenyum, tapi hatinya menjerit dan menangis. Yesus berkata kepada orang Farisi di Lukas 11 ayat 44, celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Pada suatu hari, Raja Prusia, Frederick Agung, mengunjungi penjara di Potsdam. Setiap narapidana yang dijumpainya berkata kepada sang raja bahwa mereka tidak bersalah. Akhirnya ia sampai pada seorang yang dijatuhi hukuman mati karena mencuri. Narapidana itu berkata, Tuanku Raja, saya memang bersalah dan pantas menerima hukuman. Raja Frederick berpaling kepada kepala penjara dan berkata, bebaskan orang jahat ini dan keluarkan dia dari penjara. Supaya apa? Supaya dia tidak merusak orang-orang baik yang ada di sini. Di mata Tuhan, banyak orang Kristen munafik. Sama seperti orang-orang hukuman itu. Aktivitas rohani dipakai untuk menutupi dosa-dosanya yang tidak pernah diakui dan tidak pernah diselesaikan. Itulah sebabnya banyak orang tidak mau jadi Kristen, bahkan benci sama orang Kristen. Kenapa?
karena melihat kelakuan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun dan bersembunyi di antara pohon-pohon. Dan sejak saat itu, manusia menutupi ketelanjangannya dengan pohon-pohon kegiatan agamawi. Bukannya mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan jadi orang munafik. Ayo belajar terbuka, jujur apa adanya. Di perjanjian baru, 21 kali Tuhan mencela orang Farisi sebagai orang yang munafik. Yang kelima, mereka menambah beban hidup. Coba saudara bayangkan seandainya di dunia ini hanya ada dua macam manusia. Yang pertama, orang yang suka memberi batu bata sebagai beban buat kita. Yang kedua, orang yang suka mengambil beban batu bata itu dari diri kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang pertama, dia akan memberi kita beban batu bata. Kalau bertemu dengan orang yang kedua, dia akan mengambil beban batu bata dari kita. Nah, Yesus adalah gambaran orang yang mengambil beban batu bata dan orang-orang Farisi sebagai pemberi beban batu bata. Lukas 11 ayat 46 berkata, "Celakalah kamu juga, hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Yesus mengenal para pendengarnya. Para ahli agama ini menambahkan ratusan peraturan pada hukum Allah. Namun mereka sendiri pandai sekali menghindari kewajiban ini. Mereka bahkan memiliki trik-trik untuk melanggar hukum Sabat yang melarang orang mengangkat beban pada hari itu. William Barclay mengutip tradisi Farisi yang berbunyi, orang yang membawa apapun di tangan kanan, di tangan kiri, di dada atau di pundaknya akan dinyatakan bersalah. Namun orang yang membawa apapun dengan belakang tangan, kaki, mulut, siku, rambut, dalam lipatan baju, di sepatu atau sandal, tidak bersalah. Sebab ia tidak membawanya dengan cara yang lazim. Banyak pendeta menyuruh jemaatnya berdoa, berpuasa, banyak memberi, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini namanya menambah beban seperti orang Farisi. Ada orang juga yang suka menuntut orang lain. Oh, dia harus kasih lebih banyak karena kaya. Oh, dia harus mengampuni, dia harus lebih sabar. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia selalu punya alasan untuk tidak melakukannya. Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus yang selalu konsisten memegang teguh prinsip dari hukum itu sambil membuat keputusan-keputusan yang penuh belas kasihan bagi orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Yesus memahami keseimbangan antara kekudusan dan kasih Allah ketika dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang keenam, mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mengambil kunci pengetahuan. Salah satu bahaya terbesar dari agama adalah menjadikan kita orang fanatik yang merasa diri paling benar. Semua orang harus setuju dengan pendapat kita. Tidak ada yang boleh tidak setuju. Kepada seorang ahli Taurat yang sangat religius pada zamannya, Yesus berkata di dalam Lukas 11 ayat yang 52 sampai 54 sebagai berikut. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalamnya kamu halang-halangi.
Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Di sini Yesus berkata, justru orang-orang religius yang menentangnya telah mengambil kunci pengetahuan dari orang banyak. Apa sih maksudnya? Ada beberapa kemungkinan. Misalnya, yang pertama, mereka mengganti firman Allah dengan tradisi dan peraturan-peraturan yang munafik. Yang kedua, mereka berusaha menjauhkan orang banyak dari Tuhan Yesus. Sebab mereka takut kehilangan pengikut. Walaupun mereka tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Yang ketiga, mereka memprovokasi orang dan mencoba mendiskreditkan Yesus dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang menjebak. Apa tujuan mereka bertanya? Ayat 54 berkata, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Hari-hari ini ada banyak orang yang cari pengikut dan bangga sekali kalau ada orang yang mengikutinya. Itu sebabnya banyak kelompok mempergunakan cara-cara yang kurang baik untuk menarik massa. Semua itu dilakukan bukan untuk membawa orang datang kepada Kristus, tetapi supaya orang banyak datang kepada mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Mari kita jadi orang percaya yang pintar dan bijaksana. Jangan mudah dirayu dengan iming-iming jabatan, uang, atau kata-kata yang manis. Kata Tuhan Yesus, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yang ketujuh, kesalahan orang Farisi, mereka menuntun orang ke neraka. Coba bayangkan, kita menerima sebuah kunci dari seorang pemimpin rohani kita. Dengan kunci itu kita buka pintu dengan label sorga. Dan ketika kita membukanya, di dalamnya kita temukan api neraka. Kaget nggak? Pasti. Dan orang Farisi memberi murid-muridnya kejutan seperti itu. Di dalam Matius 23, Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa Tuhan Yesus menyebut satu orang yang ditobatkan orang Farisi sebagai penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat? Karena seringkali orang baru lebih bersemangat dalam imannya daripada orang-orang yang sudah lama. Memang mereka sadar bahwa mereka tidak dapat menjawab semua masalah. Namun mereka percaya penuh kepada pemimpin mereka yang dianggap lebih banyak tahu. Kepercayaan penuh kepada orang-orang Farisi inilah yang membawa orang-orang yang bertobat ini menjadi pengikut fanatik dari orang Farisi. Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai orang buta yang menuntun orang buta. Maka para pengikut mereka akan 2 kali lebih buta. Mereka bukan saja buta secara rohani, tetapi juga telah keliru mempercayai guru spiritual yang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Yang menjadi masalah terbesar pada agama adalah agama memberi orang harapan, padahal sebenarnya tidak ada harapan. Mereka mempercayai hal-hal yang salah, seolah-olah mereka telah tahu betul apa yang harus dilakukan untuk masuk ke surga atau menyenangkan hati Allah, dan akibatnya sangat tragis. Orang-orang religius sama seperti orang Farisi dan para pengikutnya akan diperhadapkan kepada akhir yang pahit. Dan Tuhan Yesus menekankan kepada kita yang saat ini menyaksikan program ini, ketika ia berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin saudara betul-betul bersandar kepada Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran yang paling dapat dipercaya lebih dari kebenaran siapapun. Memang setiap pemimpin rohani memiliki sedikit perbedaan penafsiran atau penekanan. Itu biasa. Tetapi kalau saudara secara teratur membaca Alkitab, merenungkannya, maka saudara bisa lebih peka jika pengajaran tersebut sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya mendorong saudara untuk mengikuti program pemuritan dasar kekristenan. 12 pelajaran yang saya percaya akan sangat membantu saudara untuk memiliki pola pikir yang benar berdasarkan Alkitab. Jadi, manfaat firman Tuhan yang pertama adalah mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, dan manfaat firman Tuhan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Menurut organisasi turis sedunia, pada tahun 2015, tidak kurang dari 100 juta orang dari Tiongkok daratan yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Memang di satu sisi jumlah turis tersebut menghasilkan pendapatan bagi negara yang dikunjungi. Tetapi di sisi yang lain, banyak orang yang mengkritik kelakuan buruk daripada turis Tiongkok tersebut. Salah satu hal yang memalukan yang pernah dilakukan turis dari Tiongkok adalah mereka mengukir namanya di tembok kuil Luxor di Mesir. Oleh karena itu pemerintah negara Tiongkok menerbitkan buku panduan setebal 64 halaman untuk para turis Tiongkok tentang bagaimana memiliki perilaku yang beradab dan tidak memalukan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal-hal yang dijelaskan dalam buku tersebut antara lain, jangan buang air kecil sembarangan, jangan menyerobot antrian, jangan meninggalkan jejak kaki di dudukan toilet. Perilaku kita menunjukkan kualitas diri kita. Kita akan dianggap orang yang beradab atau tidak dilihat dari perilaku kita. Selain itu, perilaku yang baik akan mendatangkan pujian, sedangkan perilaku yang buruk akan mengundang kritikan. Banyak orang percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak beretika. Sehingga sebagai orang percaya, kita perlu memperhatikan hal-hal kecil yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Contohnya, kita harus belajar etika. Bagaimana kalau kita diundang makan? Bagaimana memilih makanan kalau ditraktir? Bagaimana menjawab WhatsApp? Sikap ketika bertamu, waktu untuk bertamu, dan lain-lain. Demikian juga dengan kualitas seorang pengikut Kristus dapat dilihat dari bagaimana perilaku yang bersangkutan. Perilaku yang baik akan mempermuliakan Tuhan, sedangkan perilaku yang buruk akan mempermalukan Tuhan. Disinilah pentingnya peranan firman Tuhan di dalam membentuk perilaku kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan mencatat sebagai berikut. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa firman Tuhan menjadi standar bagi para pengikut Kristus untuk berperilaku. Perilaku kita sebelum mengenal Kristus dan sesudah menjadi pengikut Kristus haruslah berbeda. Dan firman Tuhan yang kita baca setiap hari akan menolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita agar perilaku kita sebagai pengikut Kristus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Suatu hari, 9 orang pemberontak dengan 6 orang laki-laki dan 12 perempuan Tahiti melarikan diri ke Pulau Pitcairn di tahun 1790 di dekat Inggris.
salah seorang pemberontak mulai membuat minuman beralkohol. Sehingga koloni kecil di pulau tersebut hidup di dalam kebejatan dan kemaksiatan. 10 tahun kemudian, hanya tinggal 2 orang pemberontak yang bertahan hidup dan dikelilingi oleh beberapa perempuan Tahiti dan anak-anak mereka. Suatu kali, 2 orang pemberontak tersebut menemukan Alkitab di tengah reruntuhan kapal. Mereka mulai membaca, mempelajari, dan melakukan serta mengajarkan Alkitab kepada yang lain. Apa akibatnya? Akibatnya hidup mereka beserta penduduk koloni kecil lainnya mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika mereka ditemukan tahun 1808, 18 tahun setelah mereka tiba di sana, Pulau Pitcairn menjadi pulau yang makmur. Tidak ada kejahatan, tidak ada penjara dan kemalasan. Salah satu peranan penting dari firman Tuhan bagi pengikut Kristus adalah mendidik para pengikut Kristus untuk hidup dalam kebenaran. Hal inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik seseorang untuk hidup dalam kebenaran itu merupakan suatu proses sehingga kita perlu melakukannya berkali-kali. Sama seperti kita mendidik seorang anak kecil untuk menggosok giginya. Sang anak perlu kita beritahu setiap hari sampai akhirnya menggosok gigi menjadi bagian dari gaya hidupnya. Demikian juga firman Tuhan harus kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan berulang kali setiap hari. Agar kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan 3 kali sehari, setiap hari di dalam ibadah harian, serta belajar melakukan 10 disiplin rohani yang sudah kita bahas, maka kita sedang mendidik diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah harian, saudara bisa mendownload aplikasi ibadah harian dari Play Store atau App Store di HP saudara. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan pembahasan firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan Lukas 11 ayat 28 berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan orang Farisi sehingga kami bisa belajar dari pengalaman mereka supaya kami tidak menjadi sama dengan mereka. Terima kasih Engkau telah mendidik kami dalam kebenaran supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Pimpin kami terus untuk bukan hanya jadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program ini, Tuhan memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan pertolongan supaya mereka mengalami perubahan yang terus-menerus, supaya mereka bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.